Selamat pagi, saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Apa yang dibela oleh tim oposisi? Kita membela status quo, di mana guru tidak melakukan hukumannya sendiri, tidak melakukan investigasinya sendiri, tapi justru mendorong mediasi atau pertemuan misalkan dengan korban dan pelaku, antara orang tua korban dan pelaku bullying. Kita juga akan menekankan edukasi seperti yang diinginkan oleh tim pemerintah, bekerja sama dengan BNN, bekerja sama dengan lembaga-lembaga psikologis dan badan-badan hukum untuk menghindari perilaku bullying ini, dan bagaimana cara untuk mengakses bantuan-bantuan hukum yang ada. Pada intinya, guru atau sekolah di sisi kami tidak akan melakukan atau penegakan hukumnya sendiri, tetapi justru akan membimbing pelaporan ke pihak berwenang, karena memang sekolah dan guru tidak pernah dilatih atau diberikan sertifikasi atau diberikan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Sebelum saya masuk ke argumentasi, ada dua bidasan untuk tim pemerintah. Permasalahan pertama dari tim pemerintah adalah mereka tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan di luar sekolah. Apakah sekolah hanya dalam lingkup ruang, ataukah sekolah dalam lingkup juga keanggotaan? Karena kami merasa bahwa dalam kondisi sekarang pun, dalam kondisi status quo, misalkan dua siswa yang berangkat dari sekolah yang sama terlibat dalam kasus bullying, pada akhirnya apabila hal itu dilakukan misalkan di angkot sepulang sekolah atau di luar lingkungan sekolah, dalam artian di luar lapangan sekolah, saat ini sekolah pun masih tetap mengakomodasi atau memediasi atau mengurus hal-hal tersebut dengan edukasi dan mediasi yang sudah saya sebutkan tadi. Pada intinya, urusan atau penyelesaian dalam urusan bullying ini tidak sesempit yang dijelaskan oleh tim pemerintah, sehingga mereka harus mengekstennya sejauh mungkin. Kedua, kita merasa bahwa terdapat ketidaksesuaian antara masalah dan solusi seperti yang diberikan oleh tim pemerintah ketika mereka menyebutkan bahwa penegak hukum buruk, maka argumentasi tersebut bukanlah argumentasi untuk mendukung bahwa sekolah harus diberikan kewenangan, tetapi itu adalah argumentasi untuk mengubah SOP dan meningkatkan kinerja dari penegak hukum tersebut. Karena apabila kondisinya memang seburuk yang mereka katakan, seperti kekerasan seksual tidak ditanggapi, apabila perampokan bahkan masih sangat sulit untuk diselesaikan, maka hal tersebut membuktikan terdapat masalah besar dalam sistem begitu. Apakah SOP-nya, ataukah karena ada korupsinya dan lain sebagainya. Itu tidak menjelaskan mengapa bebannya harus diberikan kepada guru, tetapi itu membuktikan bahwa penegak hukum harus ditingkatkan, yang dimana kami sangat setuju. Dua argumen dari tim pemerintah, dari tim oposisi. Pertama, mengapa secara prinsip tidak sesuai, dan kedua, mengapa buruk tidak efektif dari segi investigasi dan keberpihakan. Pertama, mengapa tidak sesuai secara prinsip? Jangan terima argumentasi tim pemerintah ketika mereka menyebutkan bahwa telah diberikan mandat. Permasalahannya, mandat yang dijelaskan oleh mereka hanya memberikan akses oleh guru untuk mendidik siswa-siswanya. Guru diberikan kemampuan untuk mendidik siswa-siswanya, untuk mengarahkan siswanya ke arah yang benar, tapi tidak mandat untuk melakukan investigasi, mandat untuk melakukan hukuman dan menerapkan hukuman tersebut. Karena kita tahu bahwa investigasi memerlukan kemampuannya sendiri, penegakan hukum dan penerapan dari hukuman tersebut memerlukan kemampuannya sendiri agar bisa efektif. Tidak semata-mata disuruh ke bengkel begitu dan tiba-tiba akan selesai. Perlu adanya perhatian khusus. Pada akhirnya, mandat yang diberikan oleh tim pemerintah tidaklah sesuai. Kita merasa bahwa mandat yang diberikan pada guru tidak termasuk dalam hukuman tersebut. Pada akhirnya, siapa yang memang sesuai untuk menerima mandat tersebut? Tentu saja penegak hukum, karena penegak hukum sudah belajar hukum, sudah belajar banyak tentang bagaimana penerapan hukum tersebut harus dilakukan dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa bahwa bahwa secara prinsip mandat tersebut tidak sesuai untuk guru, tapi untuk penegak hukum. Kedua, mengapa buruk dan tidak efektif? Pertama, dari segi investigasi.
investigasi atau menemukan siapa pelaku bullying, bagaimana dilakukan bullyingnya, apa dampaknya kepada korban, merupakan hal yang sangat kompleks. Kita merasa bahwa terutama apabila hal ini terjadi di luar lingkup sekolah, guru akan sangat kesulitan untuk memahami berbagai konteks-konteks yang ada, nuansa-nuansa yang ada dalam suatu kasus bullying. Pada akhirnya, guru tidak dilatih untuk melakukan investigasi. Guru dilatih untuk membimbing siswanya dan memberikan mereka pelajaran-pelajaran yang sesuai kurikulum. Intinya, investigasi atas hukuman yang sesuai dan bagaimana pelakunya harus dihukum dan apa proses yang harus dilalui oleh korban untuk memiliki kondisi yang lebih membaik. Pada akhirnya hal itu dilakukan oleh sangat baik oleh penegak hukum atau memang ahlinya. Permasalahannya ketika yang diinginkan pemerintah adalah untuk memberikan akses ini kepada guru cenderung guru akan memiliki kekuatan untuk melakukan hukuman yang salah dan pada akhirnya tidak akan sesuai harapan seperti yang diinginkan oleh tim pemerintah. Bagaimana BNN gerak-geriknya akan bagaimana. Kita merasa bahwa konsultasi di sini pada akhirnya tidak cukup dan pembimbingan tersebut akan lebih efektif. Yang kedua, keberpihakan. Kami merasa bahwa seorang edukator sekolah atau guru tidak seharusnya berpihak dengan pandangan korban dan pelaku. Guru sekolah harus melihat siswa sebagai siswa yang memiliki masalahnya sendiri sebagai individu dan memiliki masa depannya sendiri. Sehingga apabila dengan kita tahu bahwa mungkin bullying tidak dilakukan dengan sendirinya begitu, mungkin kondisi rumahnya yang tidak ramah terhadap anak begitu ya, dan akhirnya bully tersebut melakukan bullyingnya untuk mendapatkan validasi misalnya. Artinya guru tersebut harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang yang dapat memahami konteks tersebut dan memberikan nasihat kepada anak tersebut. Pun pada akhirnya guru tidak dapat menjadi penilai atau judge antara siapa yang salah dan siapa yang benar, karena pada akhirnya itu akan mematahkan esensi dari seorang guru, yaitu sebagai teman atau sebagai pembimbing anak. Kita menolak mosi.